Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat pagi menjelang siang Sus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, lumayan baik. Oke, jadi kita itu sekarang ada di pendampingan individu 4 ya. Ada di sisi pendampingan individu 4. Di pendampingan individu 4 ini khusus fokus pendampingan kita yang pertama adalah observasi kelas. Jadi nanti khusus itu akan melakukan praktek mengajar. Saya sebagai pengajar praktek yang khusus akan mencoba untuk mengobservasi terkait dengan ibu itu sudah belajar dan mempraktekkan diri, sudah mengintegrasikan budaya positif, juga pembelajaran berdiferensiasi dan PSI. Itu fokus pendampingan kita yang pertama. Terus yang kedua, penilaian observasi praktek pembelajaran. Jadi pada saat khusus itu melakukan praktek pembelajaran, saya akan mengobservasi sambil lalu melakukan penilaian. Tapi nanti saya punya komitmen penilaiannya nanti insya Allah akan saya berikan maksimal. Saya akan memberikan maksimal semaksimal mungkin. Baik, khusus yang pertama di awal percakapan pendampingan individu 4 ini saya akan bertanya khusus observasi materi apa yang sudah atau pengalaman belajar apa yang sudah khusus itu lakukan selama 1 bulan terakhir ini, tentunya bersama Pak Thomas ya. Mungkin khusus itu bisa menceritakan 1 bulan terakhir ini materi apa khusus? Materi yang untuk modul 2.2 ya Pak. Itu tentang pembelajaran sosial emosional itu Pak. Nah, jadi memang di situ sudah ada tugas di mana saya menyusun sebuah rancangan pembelajaran yang isinya terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, memang kemarin itu saya gabungkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang sosial emosional. Terus yang setelah pembelajaran sosial dan emosional, setelah itu ada pembelajaran 2.3 itu tentang yang praktik supervisi akademik yang coaching. Oke, baik khusus. Baik, ini ada beberapa hal yang harus kita mulai sebelum kita melakukan praktek pembelajaran percakapan observasi. Nah, kira-kira khusus nanti akan melakukan praktek pembelajaran di kelas itu tujuan pembelajarannya apa? Materinya apa? Kalau untuk materinya karena ini kelas 2 saya pilih tes prosedur sesuai dengan yang sudah dikirim di LMS itu Pak. Kemudian untuk tujuannya itu nanti siswa itu mampu memahami definisi, karakteristik sama jenis dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian strukturnya, memahami struktur dari teks prosedur itu tujuannya. Baik. Nah, ibu itu sebentar lagi akan mempraktekkan pembelajaran yang di dalamnya terintegrasi ya, budaya juga, terus pembelajaran diferensiasi dan PSI. Nah, menurut khusus berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pembelajaran, kira-kira nanti khusus itu akan disupervisi di sesi mananya, misalnya dalam pembukaan kegiatan inti dan juga penutup, atau
pokoknya berkaitan dengan langkah pembelajaran yang nantinya khusus itu punya apa ya, punya niat, kompetensi saya ketika saya mengajar inilah yang masih kurang dan akan saya kembangkan. Nah, ini maksud saya bertanya kepada khusus, kira-kira area pengembangan atau yang menjadi fokus supervisi ini itu kira-kira area pengembangannya di mana? Kalau saya sendiri Pak maunya, tetapi kan itu terintegrasi dari kegiatan pendahuluan memang ada, terus untuk yang PSE itu, terus yang kegiatan IT ada, penutup ada, tapi yang selama ini memang belum saya lakukan untuk yang KSE itu memang tidak pernah di kegiatan pendahuluan Pak. Jadi saya rasa kegiatan pendahuluan hampir sampai saat ini itu saja, hanya berdoa, speaking gitu. Nah ini mau saya memang kembangkan untuk yang kesadaran sosial, jarang sekali menggunakan untuk yang kesadaran diri sama manajemen diri itu. Jadi barangkali itu yang difokuskan ini Pak, karena memang jarang. Oke. Jadi khusus itu area pengembangan yang hendak dicapai berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, KSE. 5 KSE itu terutama di kegiatan pendahuluan ya Bu, fokus ke apa? Kesadaran diri sama manajemen diri. Oke, baik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, khusus punya niat bahwa saya itu akan mengembangkan ini. Kira-kira khusus itu sudah mempersiapkan strategi apa saja dalam praktek pembelajaran ini yang sebentar lagi akan khusus laksanakan. Kalau saya sih strateginya karena memang menggunakan model pembelajaran yang PBL itu memang selalu berbasis masalah untuk mencatat. Soal di situ memang ditekankan untuk keterampilan presentasinya. Nah, tetapi untuk yang di kesadaran diri sama yang manajemen diri ini memang saya harus punya nanti bantuan untuk yang stiker emosi anak-anak mengenali emosinya sendiri Pak, sama yang teknik stop itu menggunakan teknik stop itu. Baik. Nah, ini khusus merupakan percakapan para observasi kita. Jadi tujuan pembelajaran perlu sudah saya tulis di sini bahwa tujuan pembelajaran dari materi pelajaran, materi ajar yang akan khusus itu akan disampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan teks prosedur. Iya. Terus pengembangan terkait dengan PSI itu, terus strategi yang dipersiapkan khusus sudah menyampaikan barusan. Nah, silakan Ibu, silakan tanda tangannya. Iya. Oke, mari khusus kita langsung ke kelas ya Bu ya. Kita langsung praktek ya. Sudah. Oke, baik, khusus sudah melakukan praktek pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh khusus. Saya melihat, saya mengobservasi bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik Bu, dan mulai dari awal sampai akhir saya melihat menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh khusus, sudah sesuai, simbangnya sudah, langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah,
dari apa yang disampaikan oleh Gus berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai, ya, hendak ingin dikembangkan oleh Gus seperti apa yang sudah disampaikan pada tahapan awal kita, bahwasanya Gus itu akan mengembangkan PSE terutama di kegiatan pendahuluan. Nah, mari kita akan mencoba merefleksikan diri terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat praktek, apalagi terkait dengan pembelajaran sosial emosional seperti apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Bagaimana Bu perasaan Ibu pada saat Ibu sudah sudah melakukan praktek pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Bagaimana refleksinya? Perasaan saya sih memang ada hal menarik karena ini memang untuk pertama kalinya ini Pak, juga melaksanakan teknik stop di kelas itu. Jadi memang perasaannya kayaknya anak-anak memang lebih antusias di kegiatan pendahuluan itu memang diadakan seperti itu. Jadi kalau menurut saya perasaannya ya pasti senang, kemudian ya menarik lah untuk kegiatan setelah melakukan praktik ini. Oke. Bagaimana penilaian khusus berkaitan dengan area pengembangan yang hendak dicapai? Apakah menurut khusus itu apakah sudah sesuai dengan keinginan, termasuk Ibu Sus mengatakan bahwa barusan anak-anak lebih antusias misalnya, bagaimana penilaian khusus? Kalau saya sih merasa sudah tercapai, tapi memang karena mungkin dari 100% tidak 100% ya Pak ya, hanya 50% lah untuk tercapaiannya. Hanya saja dari keseluruhan anak-anak itu saya lihat mereka sangat antusias. Padahal ini kan jam-jam siang sudah, tapi tadi masih ada sih yang agak mengeluh karena memang kondisi belum makan gitu. Tapi memang perasaannya masih tetap semangat ya, saya lihat. Jadi kalau menurut saya pengembangannya untuk yang tadi kalau menurut saya tercapai. Nah, apa kira-kira yang ingin mungkin Ibu itu punya niatan untuk dikembangkan lagi berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional ini. Kira-kira langkah-langkah apa saja atau yang akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut, misalnya dalam hal pengembangan diri khususnya dalam pembelajaran sosial emosional ini? Kalau yang ingin saya kembangkan lebih jauh, saya ingin di keterampilan relasinya Pak. Kenapa? Karena saya lihat sesuai dengan evaluasi saya barusan ketika melihat anak-anak itu masih tetap ketika berhubungan itu kadang masih agak sungkan untuk pinjam satu ke temannya. Saya bilang terus masih ada yang mengingatkannya, lupa ya bilang makasih katanya tadi. Jadi memang harus perlu dikembangkan lagi di keterampilan berrelasinya. Jadi hal-hal yang memang kecil itu kadang ada yang tadi agak serobot ini ya. Tadi ada kelompok ini mau tanya, terus ini juga disela sama kelompok lainnya. Nah itu yang memang jadi bahan evaluasi harus dibiasakan untuk pengembangan keterampilan berrelasinya juga. Oke, baik. Jadi khusus itu secara mandiri akan mencoba terus mengembangkan dengan praktek secara istiqomah pembelajaran emosional ini. Nah, berkaitan dengan misalnya Ibu itu akan berkolaborasi, misalnya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini, agar Ibu itu lebih mudah dalam rencana pengembangan ini. Adakah rencana seperti itu?
selanjutnya paling memang karena memang sudah saya punya ilmunya, pengalamannya di praktek ini, nanti saya harus kolaborasi dengan teman yang apa namanya semacam kegiatan diseminasi ya Pak. Meskipun diseminasinya tidak hanya ruang lingkup kecil saja, jadi kemudian nanti berbagi tentang ilmu yang KSI itu untuk yang teman-teman itu, terutama di kegiatan pendahuluan saja dulu. Kalau untuk keterampilan berelasinya, saya yakin banyak teman-teman yang memang sudah menerapkan kegiatan-kegiatan diskusi kelompok itu, hanya saja memang belum pernah diperhatikan barangkali ya tentang penggunaan bahasanya anak-anak untuk membangun hubungan yang positif ketika bekerja sama itu, barangkali yang perlu diperhatikan hanya itu saja. Tapi untuk yang kegiatan pendahuluan sepertinya memang di daerah di sekolah ini belum, jarang sih, belum praktek teknik stop itu. Jadi memang saya harus saling berbagi ini sama teman ini. Oke. Ini berkaitan dengan umpan balik, sudah ada beberapa catatan, misalnya dalam ibu itu dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar STEM. Jadi ibu itu sudah melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid dan tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ibu itu sudah membagi kelompok barusan untuk menganalisis teks prosedur ya, dengan topik sesuai minat siswa. Itu masuk ke diferensiasi konten. Ya. Nah, terus ibu itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya Bu, tujuan pembelajaran ke anak-anak. Nah, mungkin ini sekedar umpan balik dari saya khusus. Jadi untuk memastikan pembelajaran lebih bermakna, mungkin ibu itu mengajak murid untuk memahami manfaat dari belajar teks prosedur. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan tujuan pembelajaran saja. Nah, misalnya seperti tadi khusus, misalnya anak-anak itu kan disesuaikan dengan jurusan anak-anak, misalnya panduan kerja ya. Kira-kira misalnya seandainya kalian itu praktek terus dengan tidak membaca panduan kerja, ya kalau misalnya prakteknya itu tidak membahayakan. Kalau misalnya membahayakan, salah langkah satu saja misalnya, mungkin kegiatan itu akan lebih bermanfaat. Oh iya ya, teks prosedur itu sangat penting bagi kita. Ya kalau hanya misalnya teks prosedurnya hanya membuka pintu atau menghidupkan TV misalnya, sangat mudah kan gitu. Oke. Terus aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional. Oke, khusus sudah mengintegrasikan muatan DSE dengan fokus 4 KSE ya Bu. Oh iya, pakai Tidak ada masalah. Jadi setiap pembelajaran itu ibu khusus fokus ke semua kompetensi sosial emosional, tidak masalah. Beberapa tidak ada masalah. Tapi untuk sementara khusus itu fokus ke 4 KSE ya Bu. Ya. Kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang menarik bagi saya ini sebetulnya ini sudah keterampilan sosial ya. Yang KSE yang lain, keterampilan sosial itu ada ya. Nah, guru meminta siswa menggunakan bahasa yang baik dan terbuka pada pandangan orang lain saat berpendapat. Jadi anak-anak khusus itu diminta untuk merasa terbuka, menerima pendapat. Nah, saya rasa itu masuk keterampilan sosial. Soalnya tadi kemarin itu kesadaran sosial katanya mengarah ke empati. Jadi kan belum ada yang saya
Oke. Nah, empati kan salah satu dari empati itu kan merasa apa ya? Menerima pendapatnya orang lain. Saya takutnya ini lebih masuk ke hubungan menjaga hubungan positif, Pak. Jadi Oke. berarti kalau tentang hubungan itu keterampilan berrelasi. Makanya kemarin sempat saya revisi lagi kesadaran sosialnya. Oke. Karena nggak ditekankan ke sifat empatinya atau menghargai, lebih menjaga hubungan. Iya, oke, tidak masalah. Nah, sebetulnya ini agak apa ya? Agak selisihnya sedikit antara keterampilan berrelasi dan keterampilan sosial. Iya, memang itu kemarin yang pas di loka itu, memang pas di loka itu saya dapat ilmu dari teman-teman yang lain pas belajar itu. Ini kan Bu katanya kalau pas observasi itu, kalau kesadaran sosial lebih ke empati. Artinya mana itu langsung, kalau empati kan langsung Pak saya. Beda dengan simpati. Yang simpati kan hanya berupa perasaan. Kalau empati langsung ada kegiatan kayak sosial gitu. Gitu. Jadi ini katanya saya. Ya pokoknya intinya begini khusus. Jadi pada setiap langkah-langkah pembelajaran itu tidak harus semuanya ada gitu, termasuk pembelajaran berdiferensiasi juga. Misalnya ada materi pelajaran yang memang khusus itu mengalokasikan ini harus 2 pertemuan untuk tuntasnya misalnya. Jadi pada saat pertemuan pertama misalnya apa, pertemuan kedua itu apa. Nah, jadi bisa jadi diferensiasi produknya. Sebetulnya saya sih lebih apa ya? Mungkin kita akan lebih mudah mencernanya. Mungkin diferensiasi hasil belajar gitu mungkin. Kalau diferensiasi produk seakan-akan pembelajaran kita itu harus ke karya, kan gitu. Misalnya di bahasa Indonesia itu kan ada keterampilan berbicara misalnya. Misalnya anak-anak kompetensi apa yang diharapkan? Misalnya anak-anak bisa membaca puisi misalnya. Ya, kemarin memang Pak, saya dipanggil sama pengawas memang. Terus saya dijadikan sampel itu ini diferensiasi produk. Ini maksudnya produk ini apa Bu? Ya intinya hasil dari anak itu Pak, hasil karyanya, bukan hasil karyanya tapi keterampilannya. Pak itu nanti pilihnya bentuknya video atau nanti dia mau menulis saja atau dia mau menggambar saja. Tapi di bahasa Indonesia itu kan ada ya keterampilan berbicara ini. Jadi anak-anak itu boleh kan diarahkan ke situ, itu sudah masuk ke diferensiasi produk. Jadi jangan berpatokan produk itu hanya berupa karya saja gitu. Keterampilan di bahasa Indonesia kan ada berbicara, menyimak, maksudnya itu diarahkan ke itu juga tidak apa-apa. Itu sudah masuk diferensiasi produk katanya. Jadi memang dari ilmu juga dari Bapak pengawas kemarin. Siapa Pak? Bukan pengawas harian Pak, siapa ya Pak Mas? Siapa itu Pak saya Pak? Saya yang dia sama Pak Kurikulum, ya Allah katanya saya nggak kerja di kelas 1 ini Bapak sampai guru penggerak. Sudah disidang Pak, sudah di ruang kepala sekolah. Tanya saya, ini saya terdakwa. Saya kan nggak kerja kelas 1, jadi memang repot Pak. Jadi semua langkah-langkah pembelajaran yang tadi ditulis oleh Bu Sus saya tentang semua, berarti sudah sesuai, sudah dikerjakan sesuai dengan pedoman yang ada di RPP. Nah, jadi nanti Bu tanah petik menjadi aktivitas pengembangan tujuan yang tidak tercapai dan masa tanda tangannya nanti kita ketemu di Bukan dari atau begini saja apanya di loka berapa, loka 4 nanti ya, itu nanti enggak, iya diketik saja itu Bu ya, diketik nanti
Ibu Sus kirim ke saya untuk tanda tangannya aktivitas pengembangan Pak. digital tidak ada masalah. Sebetulnya itu yang misalnya nanti aktivitas pengembangannya ibu itu aktivitas pengembangannya misalnya di komunitas praktisi. Terus tujuan yang hendak dicapai itu apa? Jadi disesuaikan dengan itu, disesuaikan dengan PSC itu. Terus apa lagi? Indikator keberhasilannya apa? Misalnya pendukung nanti. Kalau ini aktivitas pengembangan hanya fokus satu, hanya ke komunitas praktisi. Apa kata ibu? Kalau misalnya ibu itu sudah paham PSE ya, sudah paham PSE kan terkadang kan praktek itu tidak semudah teori. Bisa jadi misalnya Bu Susi itu sudah paham teorinya PSE, hanya saja mungkin karena kurang terbiasa sehingga banyak latihan secara mandiri. Pak, kalau ini aktivitas pengembangannya saya isi di dalam program dulu, baru nomor 2 yang ke komunitas praktisi boleh? Tidak masalah. Ini memang saya perlu mengembangkan dalam kegiatan. Iya, maksudnya ada yang pengembangan itu dilakukan secara mandiri dengan banyak praktek misalnya. Kalau untuk pendukung? Pendukung misalnya kalau komunitas praktisi ibu itu misalnya perlu ada rekan sejawat yang diajak untuk sama-sama melakukan refleksi, melakukan penilaian kepada ibu, kemudian umpan balik misalnya. Jadi nanti silahkan isi. Atau misalnya nanti saya berbagi linknya saja ya, biar nanti ibu Susi itu ya sambil isi apa yang harus diisi. Ya. Besok saya berikan. Tidak notif mungkin. Beda sekolah. Tetap beda sekolah.